17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hai teman-teman, semuanya sudah siap untuk ibadah ya? Wah, teman-teman selamat datang di Moan Sunday School. Teman-teman, Miss Evelyn senang sekali karena sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, memang benar sih, tahun ini tidak akan semeriah sebelumnya. Namun, Miss yakin teman-teman tetap bersukacita dan semangat teman-teman tidak akan pudar karena Indonesia sudah merdeka. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik karena Engkau telah menyertai kami dan juga seluruh keluarga kami sampai hari ini. Dan saat ini kami akan beribadah bersama-sama walaupun secara online, namun kami yakin dan percaya kemuliaan Tuhan akan turun di atas kami dan kami akan bernyanyi bersukacita bersama-sama. Tuhan pimpin kami ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya, teman-teman tahu tidak apa sih merdeka itu? Merdeka itu adalah kita sudah bebas. Sama seperti hidup kita. Dahulu hidup kita ini terbelenggu oleh dosa. Namun karena kasih Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita. Oleh sebab itu, teman-teman, yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Allah kita yang telah membebaskan kita. Kita semuanya adalah anak-anak pilihannya, anak-anak yang telah dibebaskannya. Kita sama-sama menari buat Tuhan. Bangkitlah dan bersoraklah. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Sekali lagi ya. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan, nyanyikan mazmur baginya. Oh 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 oh, menarilah. Oh 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 oh, menarilah.
Nah, sekarang Miss Evelyn mau bertanya, siapa yang seperti Allah kita? Jawabannya adalah tidak ada. Sekali lagi Miss Evelyn bertanya, siapakah yang seperti Allah kita? Tidak ada. Kuasanya yang sempurna tidak akan tertandingi karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hebat. Mari kita bersorak-sorai pujian bagi Raja kita. Kita mengajak keluarga kita untuk memuji Raja kita bersama-sama. Siapakah Allah? Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Sekali lagi, siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu. Tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Gunung tunduk mendengar suaramu, gunung tunduk mendengar suaramu. Samudra bergelora, segala bangsa sujud di kakimu. Semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus kita. Baiklah, teman-teman, ingatlah selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya matahari di siang hari tidak akan menyakiti kita. Bahkan bulan di malam hari juga tidak akan membahayakan kita. Artinya apa? Artinya adalah apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Yehovah 在我的右边荫庇我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我，白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。他会保护我，脱离一切灾害，他会保护我，脚步坚定，他会保护我，时时刻刻保护我，
保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。保护我的是耶和华，耶和华在我的右边荫庇我。白天太阳不能伤我，夜里月亮也不能害我。他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我出我入，从现在到永远。他会保护我，脱离一切灾害。他会保护我，脚步坚定。他会保护我，时时刻刻保护我。我出我入，从现在到永远。我出我入，从现在到永远。Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabar kalian pagi ini? Semuanya pasti sudah dalam keadaan yang sehat dan sukacita karena kalian sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mempersiapkan diri, kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kami semuanya boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan, yang kami yakin dan percaya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami juga bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kami waktu kembali untuk kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir bersama setiap dengan kami. Dan berkati juga Miss Seti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang mendengar hari ini. Sertai setiap kami ya Tuhan, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini Miss akan memberikan sebuah pertanyaan bagi adik-adik sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah mengikuti sebuah perlombaan? Entah itu perlombaan olahraga atau perlombaan di bidang musik. Siapa di sini yang pernah mengikuti perlombaan? Ada? Nah, biasanya ya, kalau dulu 17-an Agustus kita sering mengadakan perlombaan. Dan biasanya anak-anak sangat senang sekali mengikuti lomba. Nah, tapi kali ini Miss mau bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mengikuti lomba tapi dia tidak memerlukan persiapan? Gak perlu latihan tapi bisa langsung ikut lomba. Ada? Ada ya? Nah, tapi Miss tanya lagi, apakah di antara kalian ada yang pernah mengikuti perlombaan, entah itu di bidang olahraga atau seni musik misalkan, tapi dia membutuhkan latihan dan persiapan yang cukup lama, cukup panjang waktunya? Ada? Entah misalkan mau tanding olahraga sepak bola misalnya, setiap hari dia harus berlatih. Atau yang bermain musik misalnya, sehingga tiap hari dia harus melakukan latihan demi latihan dan persiapan demi persiapan. Nah, adik-adik sekalian, biasanya ya, bagaimana reaksi kamu ketika kamu diberikan latihan yang sangat panjang, latihan yang lama, misalkan setiap hari? Pasti kamu akan lama-lama, aduh capek ya, aduh udahlah nyerah aja gitu ya.
Nah, tapi jangan sampai ya. Nah, adik-adik sekalian, biasanya kalau misalkan mau mengikuti perlombaan, nah, biasanya ada latihannya, ada persiapannya. Nah, di dalam persiapan itu, di dalam latihan itu sangat penting untuk menentukan kamu itu akan bisa memberikan yang terbaik, mendapatkan hasil yang maksimal di hari perlombaan itu diadakan. Nah, kali ini Miss akan bercerita tentang seorang yang pada akhirnya dia menjadi raja atas Israel. Dia juga mengalami banyak persiapan. Dia juga mengalami banyak latihan kehidupan. Siapakah dia? Dia adalah Daud, ya. Waktu itu Daud sudah diurapi oleh Samuel, ya. Ketika dia diurapi oleh Samuel, ya, pasti waktu itu dia belum memikirkan bagaimana dia akan mengalami masa-masa sulit di dalam hidupnya. Dia akan menghadapi masalah demi masalah yang mana bisa membuat dia menyerah dan sulit untuk bertahan. Dia pasti belum memikirkan hal itu ketika dia diurapi. Nah, tapi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan Daud untuk dipersiapkan, Daud untuk mengalami ujian-ujian yang sulit di dalam dirinya. Mulai dari dia berada di istana Saul, sampai pada akhirnya dia menjadi pelarian karena dikejar-kejar. Dia harus berpisah dengan keluarganya, tapi semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Menjadi satu persiapan bagi Daud untuk di kemudian hari itu sangat berguna bagi hidupnya. Nah, misalnya saja ketika dia menjadi seorang raja, sebenarnya latihan apa yang perlu dia lakukan? Atau persiapan apa yang perlu Daud lakukan? Nah, kalau suatu saat dia menjadi raja, seperti yang dijanjikan Tuhan, dia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Persiapan apa saja yang harus dia lakukan? Ya, dia harus bersiap untuk memimpin pasukan yang besar. Dia juga harus bersiap untuk menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, ya, orang yang tidak mudah menyerah walaupun dia mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Dan dia juga harus menjadi seorang raja yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena yang memilih dia adalah Tuhan, ya. Dan dia juga seorang raja di kemudian hari, dia itu pasti harus berani mengambil resiko untuk hal-hal tertentu. Dan dia juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang bisa memperhatikan orang lain, orang-orang yang membutuhkannya. Nah, tidak mudah untuk dijalani oleh seorang Daud akan hal itu semuanya. Tapi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Daud melewatinya. Daud siap. Daud melakukannya dengan pertolongan Tuhan, dan kini dia siap untuk menjadi raja atas Israel. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya Daud siap. Daud telah mempersiapkan dirinya, sehingga satu ketika, ya, akhirnya Daud sudah siap untuk menjadi raja atas Yehuda. Tapi apakah langsung Daud datang langsung mengajukan diri? Tuhan sudah menjanjikan, aku jadi raja, jadi aku sekarang jadi raja. Tidak seperti itu, ya. Nah, adik-adik, akhirnya Daud siap, ya. Nah, sehingga dia pulang. Ketika dia pulang, banyak orang yang melihatnya. Orang-orang berteriak, Daud pulang, Daud sudah kembali. Nah, itu merupakan kabar baik bagi orang-orang pada waktu itu. Dan kepulangan Daud itu dibicarakan banyak orang, sampai di pasar-pasar dan di seluruh tanah Yudea. Nah, kemudian satu dengan yang lain mulai bertanya, apakah kamu sudah dengar? Daud sudah pulang dengan rombongan yang besar. Mereka mengatakan, ia telah pindah dengan seluruh keluarganya. Dan sekarang Daud beserta dengan keluarganya itu ada di kota Hebron. Nah, orang-orang pada waktu itu sangat senang sekali, sangat bahagia sekali, karena Daud adalah orang yang dari bangsa mereka sendiri.
Jadi kebayang ya adik-adik, mereka sangat senang sekali. Daud itu berasal dari suku Yehuda. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan orang itu memang benar ya. Setelah kematian Raja Saul, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku boleh kembali ke daerah Yehuda? Kemudian Tuhan menjawab, ya, kau boleh pulang. Nah, kemudian Daud bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, kemana aku harus pergi? Ke kota mana? Daud bertanya dengan sangat hati-hati kepada Tuhan. Ke kota Hebron, jawab Tuhan. Karena itu Daud sekarang beserta dengan keluarganya ada di kota Hebron. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tidak lama kemudian ya, tua-tua dari suku-suku Yehuda itu berkata satu dengan yang lain, Raja Saul sudah tidak ada lagi. Mengapa kita tidak mengangkat Daud saja sebagai raja atas Yehuda? Nah, dan hal itu yang mereka lakukan. Orang-orang pada waktu itu mengangkat Daud menjadi raja atas Yehuda. Di kota Hebron, Daud dijadikan raja suku Yehuda, dan hal ini merupakan janji Tuhan. Mereka menjadikan Daud sebagai raja atas suku Yehuda. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, setelah Daud itu menjadi raja atas suku Yehuda, mereka sangat bangga sekali ya, karena mereka memiliki seorang Daud gitu ya, seorang raja. Dan Daud pun akhirnya merasa lega karena dia tidak perlu melarikan diri lagi ya, dari satu tempat ke tempat lain. Dia tidak perlu takut lagi akan ancaman-ancaman yang bisa menimpa dirinya. Nah, sesuai dengan kebiasaan raja baru pada waktu itu ya, kebiasaan raja baru itu adalah raja baru itu akan berusaha untuk mencari, menangkap, dan menemukan ya yang merupakan keluarga raja terdahulu. Dan biasanya mereka itu akan dimusnahkan gitu ya, mereka akan ditangkap, mereka akan dibunuh. Semua keluarga raja yang terdahulu itu akan dibunuh. Nah, tujuannya itu supaya keturunan dari raja sebelumnya itu tidak akan menjadi musuh, tidak akan berusaha untuk memerangi, tidak akan melawan raja yang baru. Tapi bagaimana dengan Daud? Apakah dia juga melakukan hal itu? Tidak ya. Daud berbeda. Seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Daud kepada Saul dan Yonatan, dia tidak membunuh keluarga raja terdahulu. Bahkan ya, ketika dia tahu ya, ada orang-orang dari kota Yabesi yang telah menguburkan Saul dan anak-anaknya, Daud memberikan ujian kepada orang tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Daud itu tidak pernah menyimpan dendam. Ya, dia tidak pernah menyimpan amarah dalam hatinya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, karena dia tahu bahwa ketika dia menjadi raja pun Tuhan yang memilih dia. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Daud sudah menjadi raja atas suku Yehuda. Lalu bagaimana dengan ke-12 suku lainnya? Mereka juga membutuhkan seorang raja ya. Mula-mula seorang dari anak Saul itu menjadi raja bagi mereka, tapi ternyata tidak begitu kuat, tidak begitu berhasil, dan tidak bertahan lama ya. Nah, akhirnya suatu hari ya adik-adik, datanglah ya tua-tua dari utusan-utusan suku itu menghadap ke Raja Daud, menghadap Raja Daud yang ada di Hebron. Nah, mereka berkata, kami ingat waktu Saul memerintah atas kami, katanya, engkau sudah memimpin segala gerakan bangsa Israel. Nah, kami tahu bahwa Tuhan berjanji kepadamu bahwa engkau akan mengembalakan bangsa Israel, kata tua-tua tersebut. Nah, kamu adalah pilihan Tuhan. Sekarang kami datang, kata tua-tua suku Israel, untuk
menjadikan engkau raja. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya Daud menjadi raja atas seluruh suku bangsa Israel. Nah, setelah hal itu terjadi, Daud berjanji di hadapan Tuhan bahwa dia akan menjadi raja yang baik dan adil bagi mereka. Sesudah itu, mereka mengurapi Daud dan menjadikan Daud raja atas Israel untuk menggantikan Saul. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai seorang raja, ya, raja atas seluruh suku bangsa Israel. Nah, Daud memikirkan, dia mulai berpikir, dia memikirkan tempat yang dapat menjadi pusat pemerintahannya. Nah, Tuhan sendiri sebenarnya sudah memilih suatu tempat yang sangat khusus, yaitu yang letaknya di sebelah utara dari tanah Yehuda, dekat dengan perbatasan tanah suku Benyamin. Nah, terdapat sebuah kota benteng yang belum dapat direbut. Nah, Tuhan menetapkan itu, tapi mereka belum berhasil merebutnya. Berarti ini akan menjadi satu perjuangan bagi Daud. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kalau diingat lagi ya, Saul sendiri pun ketika dia menjadi raja atas Israel, Saul pun tidak pernah bisa mengalahkan suku ini, tidak pernah bisa mengalahkan kota ini, tidak pernah bisa mengalahkan orang ini. Orang ini adalah orang Yebus, ya. Orang Yebus itu tempatnya itu mereka tinggal di sana karena benteng mereka itu terletak di atas gunung, ya, di atas gunung yang tinggi, kemudian dengan tebing yang curam pada 3 arah, sehingga ya orang-orang di sana itu merasa bahwa kota mereka itu adalah kota yang sangat kuat sekali, ya. Nah, orang Yebus itu menguasai orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dari kota benteng mereka itu berkata dengan bangganya, orang-orang Yebus itu mengatakan, kota kami ini adalah kota yang sangat kuat, katanya. Nah, bahkan kata orang-orang itu, seorang buta atau orang lumpuh saja bisa menjaganya. Kami adalah kota yang sangat kuat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kota ini ditetapkan secara khusus oleh Tuhan. Apakah Daud akan menyerah? Ternyata tidak, ya. Daud tidak menyerah kepada orang Yebus. Tetapi Daud, ya, dia tidak menyerang benteng itu dari luar. Karena dia tahu kalau dia menyerang dari luar, maka betul mereka tidak akan mampu untuk menghadapinya. Dan Daud adalah seorang yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, akhirnya Panglima Yoab bersama tentaranya masuk ke dalam kota, bukan lewat benteng, tapi mereka masuk melalui saluran air di bawah tanah, dan mereka beraksi dari dalam, mereka dari saluran air. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sehingga ya, yang tadinya mereka itu adalah orang yang sombong, mengatakan bahwa orang buta, orang lumpuh saja bisa menjaga kota kami. Tapi bagaimana kini? Ya, setelah mereka masuk dari saluran air itu, betapa terkejutnya orang Yebus waktu tentara-tentara Israel dari saluran air di tengah-tengah kota mereka. Mereka sudah melihat orang-orang Israel ada di dalam kota mereka. Betapa terkejutnya mereka. Nah, dengan segera mereka dikalahkan dan kota Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Daud. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Daud dipimpin oleh Tuhan dan dia taat kepada Tuhan, segala sesuatu yang menjadi janji Tuhan tergenapi atas dirinya. Adik-adik
Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kali ini ya, Daud dengan pimpinan Tuhan berhasil merebut kota Yerusalem. Nah, ketika ya orang Filistin mendengar bahwa Daud menjadi raja dan sudah berhasil merebut Yerusalem dari tangan orang Yebus ya, dan mereka mulai berpikir apa yang harus mereka lakukan ya. Daud dan orang-orangnya sudah berhasil merebut Yerusalem dari tangan orang Yebus. Mereka menyerang dalam jumlah yang besar ya. Nah, akhirnya orang Filistin juga berpikir ya, mereka ingin mengalahkan Daud sama seperti ketika dulu ya, sama seperti ketika dulu mereka menang atas Israel waktu Saul menjadi raja atas mereka. Orang Filistin mengingat bagaimana dulu pasukannya itu memukul kalah pasukan Israel ketika Raja Saul memimpin mereka. Nah, tetapi mereka lupa kalau saat ini raja yang memimpin bangsa Israel, Tuhan berpihak padanya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, waktu orang Filistin menyerang untuk pertama kalinya, Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku menyerang mereka, Tuhan? Lalu, apakah Tuhan akan menyerahkan mereka ke tanganku? Daud berserah kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan menjawab, majulah dan seranglah mereka. Aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah, itulah jawaban Tuhan. Daud menyerang orang Filistin dan benar saja mereka dikalahkan. Tetapi mereka menyerang untuk kedua kalinya. Ya, orang Filistin ini adalah pasukan yang kuat ya. Mereka menyerang untuk kedua kalinya. Kembali Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju untuk menyerang mereka? Kali ini Tuhan menjawabnya lain. Kalau tadi maju, serang, mereka akan kalah, mereka akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Nah, tapi kali ini Tuhan menjawab lain, katanya, ya, tapi jangan langsung maju. Kalau tadi langsung maju, serang. Tapi kali ini Tuhan berkata, ya, tapi jangan langsung maju, tetapi buatlah gerakan melingkar dan serang mereka dari jurusan hutan. Perintah Tuhan. Nah, segera setelah mendengar apa yang Tuhan katakan, segera setelah engkau mendengar bunyi langkah di puncak pohon-pohonan, kata Tuhan, haruslah engkau maju dengan segera. Karena itu berarti Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara-tentara Filistin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam hal ini metodenya itu terlihat berbeda, tapi ini atas perintah Tuhan juga. Tuhan yang menyuruh, ya, Tuhan yang menyuruhnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ketika Daud tahu bahwa itu adalah perintah dari Tuhan, betapa senangnya hatinya, ya, karena dia mengetahui Tuhan akan berperang untuknya. Nah, Daud berbuat persis seperti yang Tuhan katakan, sehingga pada hari itu orang Filistin dipukul mundur sehingga mereka tidak pernah datang lagi untuk mengganggu orang Israel selama Daud memerintah sebagai raja atas mereka. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Daud sudah mengalahkan musuh-musuhnya karena pertolongan daripada Tuhan. Tapi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun ya Daud sudah mendapatkan kemenangan atas musuh-musuhnya, tetapi hatinya belum puas. Nah, mengapa? Karena Daud terus teringat, dia memikirkan tentang tabut perjanjian Tuhan. Ya,
tabut perjanjian, yaitu peti yang indah yang berisi 2 loh batu dengan 10 hukum Allah yang tertulis di atasnya. Tabut perjanjian yang jatuh ke tangan orang Filistin pada masa Imam Eli dan anak-anaknya yang jahat. Nah, kemudian orang Filistin mengembalikannya ke Israel karena tabut itu, ya, tabut perjanjian itu ternyata tidak mendatangkan berkat bagi orang-orang Filistin, melainkan membawa malapetaka kepada mereka. Nah, sehingga tabut perjanjian itu akhirnya disimpan di sebuah tempat namanya Kiryat Yearim. Nah, sekarang Daud memikirkan tentang tabut perjanjian dan dia ingin sekali tabut perjanjian itu dibawa kembali ke kota Yerusalem karena ia rindu akan hadirat Tuhan. Dia rindu akan kehadiran Tuhan di kotanya. Sehingga adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari pemindahan tabut perjanjian pun direncanakan, ya, dan direncanakan dengan penuh sukacita karena Daud sangat rindu sekali kotanya merasakan kehadiran Tuhan. Nah, Raja Daud mengumpulkan sebuah orkes dengan lengkap dengan pemain kecapi, ya, nafiri dan alat-alat musik lainnya. Bahkan Daud sendiri mengarang mazmur, ya, secara khusus untuk kemudian diajarkan kepada paduan suara yang diikut sertakan dalam acara pemindahan tabut perjanjian tersebut. Dia juga bahkan memilih 3.000 orang yang akan menemaninya ke Kiryat Yearim, tempat di mana tabut perjanjian disimpan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, begitulah kerinduan hati Daud akan kehadiran Tuhan di kotanya. Tetapi dalam segala persiapan itu, ya, Daud ternyata tidak mengingat sesuatu, ya. Dia tidak ingat bahwa Tuhan sebenarnya memberikan peraturan yang sangat teliti sekali berkaitan dengan tabut perjanjian. Apa itu? Tabut perjanjian itu harus dipindahkan dengan orang-orang Lewi yang harus memegang kayu pengusung dan membawanya dan mengangkatnya di atas bahu mereka. Nah, itu adalah peraturannya. Nah, mengapa peraturan itu penting, ya? Karena melaluinya orang Israel sadar bahwa Allah itu suci adanya dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dan orang berdosa itu tidak layak untuk mendekati Allah dengan begitu saja. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Daud tahu tentang hal itu, tetapi dia lupa. Dia tidak mengingat, dia tahu, ya, tetapi ia lupa. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ia bahkan menyuruh, ya, ia bahkan menyuruh membuat kereta baru untuk membawa tabut perjanjian itu ke Yerusalem, yang harusnya dibawa, ya, diangkat di atas bahu para Lewi, ya, orang-orang Lewi. Tetapi dia malah membuatkan kereta baru untuk membawanya ke Yerusalem. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tabut perjanjian pun sudah dinaikkan di atas kereta baru yang dibuat oleh Daud. Nah, Daud dan seluruh rombongan orang Israel pun menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga memainkan alat-alat musik mereka, karena mereka sudah mempersiapkan dengan persiapan yang baik sekali untuk memindahkan tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ada 2 orang yang bernama Ahio dan Uzza. Nah, mereka adalah anak seorang nabi. Nah, mereka berjalan dekat dengan kereta di mana tabut perjanjian itu dibawa. Nah, sehingga pada satu tempat saat kereta itu sedang berjalan, tiba-tiba saja, ya, tiba-tiba saja kereta itu, lembunya itu tergelincir. Nah, sehingga keretanya itu menjadi miring. Nah, dengan segera anak nabi ini, ya, dengan segera Uzza memegang tabut karena dia tidak mau tabut itu terjatuh.
Tetapi apa yang terjadi? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tetapi sebentar saja kemudian Uzza sendiri yang jatuh dan mati. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, betapa terkejutnya raja dan rombongannya. Mengapa Uzza harus mati dengan tiba-tiba? Barulah saat itu Daud teringat, ya, bahwa bahkan nabi atau Lewi sekalipun tidak boleh memegang tabut perjanjian. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dia juga teringat juga tabut perjanjian itu tidak boleh dibawa di atas kereta. Nah, melainkan harus diusung di atas bahu orang-orang dari suku Lewi. Bukan sembarang suku, tapi harus dari suku Lewi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, betapa telitinya akan tabut perjanjian tersebut, ya. Nah, itu menandakan betapa kudusnya hadirat Tuhan itu. Nah, pada akhirnya setelah kejadian itu, Daud menjadi tidak yakin apakah dia menghendaki kehadiran Tuhan yang sangat kudus itu begitu dekat dengannya di Yerusalem. Dia menjadi ragu dan dia mulai berpikir. Nah, akhirnya ia pun memutuskan untuk berhenti dari perjalanannya, ya. Dia tidak melanjutkan perjalanannya untuk membawa tabut perjanjian tersebut. Akhirnya tabut perjanjian itu diturunkan dari kereta, ya. Diturunkan dari kereta dan disimpan di rumah yang dekat kepunyaan Obed Edom, ya. Kemudian dengan perasaan sedih dan diam-diam rombongan yang besar itu pulang ke Yerusalem tanpa membawa tabut perjanjian, tapi juga dengan rasa takut karena mengingat bagaimana Tuhan itu begitu suci, begitu kudus, ya. Dan mereka juga hormat kepada Tuhan Allah. Nah, lalu bagaimana dengan tabut perjanjian selanjutnya? Nah, tabut perjanjian kini berada di rumah Obed Edom. 3 bulan lamanya, ya. 3 bulan lama, ya adik-adik, ya. 3 bulan lamanya. Dan apa yang terjadi? Ketika tabut perjanjian itu ada di sana, Tuhan memberkati keluarga itu, ya. Tuhan mendatangkan berkat bagi keluarga itu. Mereka merasakan hadirat Tuhan di antara mereka, ya. Kemudian mendengar hal itu, ya, Daud memutuskan untuk membawa kembali tabut itu ke Yerusalem seperti yang telah ia rencanakan. Nah, sekarang ia melihat bahwa hadirat Tuhan itu membawa berkat, ya, bagi orang yang ada di sana, bukan membawa kutuk. Nah, Uzza mati karena mereka semua telah melanggar peraturan yang Tuhan tetapkan, ya. Nabi, bahkan imam sekalipun, ya, tidak boleh memegang tabut itu, ya. Tapi Uzza memegangnya sehingga ia mati karena melanggar peraturan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah mendengar berita itu, ya, kali ini orang-orang Lewi disiapkan untuk mengusung tabut seperti yang merupakan peraturan dari Tuhan, ya, mengusung tabut. Dan raja membawa banyak binatang untuk dikorbankan kepada Tuhan. Nah, sehingga setibanya di rumah Obed Edom, ya, kayu pengusung dimasukkan ke dalam lubang yang sudah tersedia di bagian kiri dan kanan tabut perjanjian itu. Kemudian tabut itu diangkat tanpa dipegang. Ingat, tidak boleh disentuh, ya, tanpa dipegang, dan dipikul oleh orang Lewi, ya. Nah, sesudah mereka berjalan 6 langkah, Daud menyuruh mereka berhenti. Dan apa yang Daud lakukan? Daud menyuruh mereka berhenti dan ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, rombongan besar, ya, orang-orang itu maju perlahan-lahan, ya.
karena sepanjang perjalanan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sekarang mereka ingat bahwa mereka adalah orang yang berdosa, sedang berhadapan dengan Allah yang suci. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kesukaan besar memenuhi hati raja dan hati masyarakat dan orang-orang yang berbakti pada waktu itu, sehingga pemindahan tabut menjadi perayaan yang besar bagi mereka. Nah, sangkakala berbunyi dan orang-orang menyanyi dan menari, ya. Raja Daud berjalan mendahului rombongan itu, memuji Tuhan dengan menari-nari dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Tabut perjanjian kemudian diletakkan di kemah yang telah disiapkan di Yerusalem. Di kemah, ya, karena waktu itu mereka belum memiliki bait suci, ya, masih belum dibuat. Nah, di sana Raja Daud kembali mempersembahkan lagi korban binatang kepada Tuhan. Setelah itu, ia juga memberikan hadiah kepada tiap-tiap orang yang mengikuti upacara itu, ya. Diberikan hadiah, yaitu seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue. Sukacita memenuhi hati setiap mereka yang ikut pada waktu itu. Nah, sehingga adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Daud tampak senang sekali, ya. Waktu ia pulang ke istananya, ya, istrinya Mikal menunggunya. Dan kemudian roman mukanya itu tampak mengejek, ya. Mukanya istrinya Daud itu seperti sedang mau mengejek. Ada apa? Nah, kemudian ternyata tadi Mikal melihat keluar dari jendela. Ia malu melihat Daud menari-nari di tengah rakyatnya, dan sekarang dia mengejeknya. Bagaimana seorang raja Israel telah merendahkan dirinya sendiri hari ini? Katanya seorang raja menari-nari di tengah rakyatnya, di depan rakyatnya. Ya, kemudian Daud menjawab, "Ya, aku menari bersama rakyatku dan aku tidak malu. Aku menari di hadapan Tuhan yang sudah menjadikan aku menjadi seorang raja dan menjadi raja atas umat Israel," jawab Daud. Nah, Daud sama sekali tidak malu karena dia tahu kepada siapa dia melakukan hal tersebut. Nah, sukacita memenuhi hati Daud. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan, ya, sudah berbuat baik kepada kita, maka kita harus bersukacita dan memuji Tuhan dan tidak perlu malu menyatakan rasa sukacita kita. Bahkan ketika kamu bernyanyi di rumah, ya, kamu dilihat oleh siapapun yang melihat kamu sedang menyanyi dengan sukacita, jangan malu karena kamu bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang sungguh kami rasakan pada hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan ajarlah kami menjadi anak-anak yang setia, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami dan jagalah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.